Indonesia saat ini merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-18 di dunia, mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Indonesia memiliki potensi-potensi ekonomi, di mana potensi ekonomi tersebut mulai diperhatikan di dunia internasional. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas atau mentah, sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Oke, yang pertama potensi produk. Karena Indonesia memiliki laut dengan karang 18% di dunia dan 65% di Coral Triangle. Hal ini menyebabkan indahnya wisata bawah laut Indonesia yang menarik wisata asing maupun domestik itu sendiri. 2. Potensi produksi. Laut Indonesia kaya akan ikan-ikan yang sehat. Bagi kesehatannya, alangkah baiknya jika kita pelihara. Hal itu membuat Laut Indonesia semakin berharga. 3. Potensi tambang. Laut Indonesia ternyata menimbun jutaan kilang minyak di dunia karena minyak semakin langka di dunia. Hal ini menyebabkan betapa untungnya Indonesia jika mengekspor hasil tambang laut ini. Globalisasi ekonomi dapat menimbulkan pengaruh negatif dan ancaman bagi kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi, yaitu pertama, daya saing produk lokal kalah, karena Indonesia akan dibanjiri produk luar negeri akibat perdagangan bebas. Akibatnya, produk lokal Indonesia yang tradisional akan kalah bersaing dengan produk luar negeri. Yang kedua, perekonomian di Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing baik cepat ataupun lambat. Sebagai dampak dari makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, dikhawatirkan pihak asing akan menekan pemerintah atau bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 3. Tajamnya kesenjangan sosial. Akibat persaingan bebas memunculkan kesenjangan sosial yang tajam. Persaingan bebas memunculkan faktor ekonomi yang menang dan yang kalah. Pihak yang menang bisa melakukan monopoli modern, sedangkan yang kalah hanya menjadi penonton. 4. Sektor ekonomi rakyat bersubsidi berkurang. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola kerja padat karya semakin ditinggalkan. Akibat sektor-sektor ekonomi rakyat bersubsidi makin berkurang, maka angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. 5. Dampak pertumbuhan ekonomi jangka panjang memburuk. Bila dampak negatif tersebut terjadi, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami tidak stabil dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, maka pertumbuhan yang tidak stabil akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat. Masalah pengangguran tidak dapat diatasi. Pada intinya, ancaman dalam bidang ekonomi yang dihadapi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi kita sebagai warga negara yang baik semestinya ikut membantu dalam mengatasinya. Banyak cara yang dapat diupayakan dimulai dengan melakukan program-program serta kebijakan-kebijakan. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerjasama masyarakatnya. Untuk itu, masyarakat semestinya sudah dapat memposisikan dirinya untuk membantu supaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut berjalan dengan baik dengan cara tidak menjadi beban atau kendala bagi pemerintah. Sikap kita dalam menghadapi globalisasi di bidang ekonomi antara lain menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, menghilangkan praktek-praktek korupsi, serta mendorong munculnya produk-produk kreatif. Sekian video narasi dari kelompok ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.